Sebetulnya sih dari awal, dari kecil Santa udah dibebaskannya itu dari hal-hal yang kecil, Kak. Kalau di sekolah, aku pernah ngajak teman-teman bikin tempat sampah, tapi dari sampah. Nah, sampai akhirnya bisa menikah, terus punya Santa ya. Rasanya tanpa adanya Tuhan kan tidak mungkin ada Santa gitu. Dengan semua kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu. Sakramenta kan dari bahasa Latin artinya tanda kehadiran Iya, Tuhan. betul. Jadi ya itu tadi, kalau tidak ada Tuhan, Santa nggak ada. Jadi dengan adanya Santa tuh rasanya Tuhan itu nyata gitu. Tuhan itu hadir. Selama 6 tahun itu saya pernah mengalami hilang ingatan, amnesia total. Jadi betul-betul belajar huruf, belajar cara mandi, cara berjalan dan lain-lain. Terus pernah buta, pernah tuli, bisu, mati rasa. Jadi dipegang gitu nggak terasa apa-apa. Pernah lumpuh, iya Santa. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol dengan Mama Reta dan Santa. Dan saya ada co-host ini, co-host kecilnya. Ini kedua kali sih sebenarnya. Waktu itu pernah datang tapi lebih ke menggenggong ya kayaknya. Kalau sekarang Latihannya. ya dia mau latihan, cobalah. Nggak apa-apa lah, confirm. Siapa kamu? Kenalin dulu. Fatme. Yang dulu pernah bikin Hello Fatme, tapi belum pernah ada yang nonton. Oke, Nanti Santa nonton. Nanti Santa nonton tuh. Oke, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Sebenarnya kita tanya-tanya dulu tentang latar belakang Reta dan Santa ini ya. Latar belakangnya Reta dan Santa ini mamah dan anak yang homeschooling ya. Maksudnya anaknya yang termasuk homeschooling ya. Iya. Mungkin boleh cerita dikit dong, Reta. Oke. Halo semuanya, saya Reta Alekuk. Ini anak saya, namanya Santa Sakramenta. Iya, Santa Sakramenta. Santa homeschooling student. Saya homeschool mom ya. Gitu, Kak. Jadi pertama kali Reta dan suami lah ya. Santa ini satu tunggal ya? Iya, anak tunggal. Jadi pertama kali Reta dan suami memutuskan untuk homeschooling, itu mulai kapan sih sebenarnya? Sebetulnya untuk homeschooling, dan sebetulnya nggak cuma untuk homeschooling ya, untuk segala hal yang berkaitan dengan Santa, itu porsi yang jauh lebih besar sebetulnya merupakan keputusannya Santa sendiri. Oh. Iya. Ayah bunda ngajak Santa ngobrol, diskusi, memberi Santa ruang dan kesempatan untuk mencicipi macam-macam cara belajar, sampai akhirnya Santa sendiri yang memutuskan untuk homeschooling. Jadi sebenarnya kayak Santa itu kan mulai bisa memutuskan tuh di umur berapa? Kelihatannya itu. Sebenarnya kalau cara memutuskan itu berproses ya. Iya. Cuma memang dari awal kita yang memberi stimulasi. Stimulasinya berupa pertanyaan-pertanyaan. Santa lebih nyaman menjalani yang mana, lebih suka yang mana, segala macam. Dan akhirnya sampai di satu keputusan, oke, berarti Santa lebih nyaman homeschooling ya, gitu. Jadi kalau ditanya homeschoolingin dari kapan? Dari awal usia sekolah. Dari apa sekarang PAUD ya sebutannya, dari playgroup ya. Dari PAUD. Iya. Jadi mulai Saat ini umur kamu berapa? Aku umur 8 tahun. Sekolahnya di mana? Aku sekolah di Sekolah Murid Merdeka atau SMM. Itu sekolahnya di mana sih? Aku ambil program daring. Online nih. Online. Sekolahnya di rumah. Terus bedanya sama sekolah biasa apa? Kalau aku belajarnya sama guru itu Zoom. Gak ketemu. Pakai Zoom. Belajarnya apa aja sih? Belajarnya macam-macam, tapi setiap hari dan setiap waktu itu sebetulnya aku belajar. Tapi belajarnya ada yang sama bu guru di sekolah,
guru les atau sama ayah bunda. Kalau sama bu guru di sekolah, aku belajar pelajaran sekolah. Kalau sama bu guru les, aku les piano, vokal, terus ada melukis, terus aku suka crafting gitu. Itu ya apa? Menulis Oh iya, sama aku ikut ekskul menulis. Oh, nulis ya. Jadi Kalau sama ayah, aku suka belajar catur. oh, bisa catur. Bisa belajar catur, terus belajar nanam, berkebun. ya berkebun, terus kadang-kadang juga debat sama ayah. Debat. Belajar berargumen. Jadi Kalau sama bunda, aku suka nyuci sendal, oh, cuci piring, ya kegiatan nyapu, rumah lah ya. ya. Soft skill udah mulai itu, makanya Sama ngatur waktu juga aku lagi belajar nyapu juga. Nah, makanya disuruh mama itu juga harus dilakukan juga, ya enggak? Ya enggak? Kalau kamu ngapain? Cuma isi botol sama kasih makan anjingku, sama paling bersihin botolnya lah pakai tisu basah. Keren banget nih. Langkah kecil ya. Jadi kalau Reta sendiri kok percaya ya, maksudnya waktu itu di usia PAUD, tapi kok oke, kayaknya nih anak harus diturutin, kayak kok orang tua bisa percaya? Oke, yang pertama sebetulnya dari awal punya Santa, saya dan suami itu sepakat bahwa anak, walaupun dia anak kita yang terlihat nggak bisa apa-apa, tapi dia adalah individu yang berbeda. Dia subjek dalam hidupnya sendiri. Jadi dia yang punya pikiran sendiri, punya perasaan, punya keinginan sendiri. Mungkin hanya kendalanya dia belum bisa menyampaikan secara secara jelas gitu. Jadi yang perlu distimulasi cuma cara dia menyampaikan aja. Padahal kami yakin kalau dia udah punya pikiran dan perasaan sendiri. Jadi dia bisa menentukan. Jadi kayak Reta dan suami sendiri itu udah mulai menyiapkan Santa jadi tokoh utama di hidupnya dia sendiri ya. Betul, dan Jadi, memang sewajarnya begitu ya. Sewajarnya seperti itu. Cuman kita seringkali lupa. Jadi kita sebagai orang tua tuh seringkali jadi bayangan, dan itu sampai anak dewasa. Mungkin yang diterapkan sama Reta dan suami buat Santa ini menurutku sih cukup bisa diteladan sih, karena kita lupa seringkali, karena anak itu kan, jadi saya juga sendiri mungkin kalau saya nggak tinggal terpisah dari orang tua dari SMA mungkin susah untuk mulai mandiri, sedangkan kalau anak dia udah usia PAUD, udah mulai diberi kebebasan untuk memutuskan, itu sesuatu yang keren sih aku ngomong. Sebetulnya sih dari awal, dari kecil Santa udah dibebaskannya itu dari hal-hal yang kecil, Kak. Jadi setelah mandi Santa mau pakai baju yang mana, itu saya nggak siapkan. Dia pilih sendiri, mau yang bukan pasangannya, mau warnanya tabrak-tabrak, motifnya tabrak-tabrak, terserah. Dia mau makan apa, dia ngambilnya seberapa, dia habiskan atau tidak, bahkan saya minta Santa merasakan perutnya sendiri. Gitu. Tapi Reta dan suami kan pasti kasih boundaries ya buat anak. Karena kita kalau nggak kasih boundaries, dia kan juga belum sepenuhnya tahu ini benar, ini salah kan. Nah itu gimana untuk Reta dan suami sendiri? Mungkin hanya memberi gambaran kalau Santa melakukan ini ada resiko ini, melakukan yang ini resikonya seperti ini. Yang penting keputusannya apa dia bisa bertanggung jawab. Itu dari hal kecil aja, misal dia ngisi botol sendiri, boleh tumpah. Kalau memang dia sudah berusaha tapi masih tumpah, it's okay. Tapi dia bertanggung jawab dengan ngelap lagi, bersihin lagi gitu. Oh ya, itu tanggung jawabmu. Betul. Selesaikan sendiri gitu. Iya, jadi memang dibangun dari hal-hal kecil sesmooth mungkin. Gitu. Jadi lewat konsekuensi yang diterima dia itu, dia jadi paham, oh ternyata efeknya ini ya. Betul. Dan ini nggak benar ternyata. Iya. Ya, oke. Terus, nih kamu mau tanya gantian nih. lagi. Oke. Nih. Di sekolah dan di luar sekolah, Santa pernah
bikin proyek lingkungan apa saja nih? Kalau di sekolah, aku pernah ngajak teman-teman bikin tempat sampah, tapi dari sampah. Oh. Jadi kardus bekas dilubangin, terus luarnya ditempel-tempel sampah-sampah gitu dihias. Oh. Terus aku pernah ikut pameran karya. Itu aku memamerkan karyaku. Nah, karyaku itu ada karya-karya dari sampah. Itu ada balon udara dari tutup botol, sumpit bekas sama gelas kertas bekas. Terus ada ulat dari tutup galon sama biji salak. Iya. Terus ada pemandangan kota dari kardus-kardus susu. Terus ada lagi teddy bear dari karton telur. Oh. Temennya Santa berapa gitu? Temennya Santa berapa sih? Nggak hitung. Kalau di sekolah gitu? Banyak. Banyak. Satu angkatan gitu berapa Santa? Nggak tahu ya kira-kiranya. Karena kalau sekolah murid merdeka kan ada di seluruh Indonesia ya Kak. Jadi oh iya, ya, ya mungkin betul. teman-teman ini buat yang tadi mungkin belum disampaikan, Santa ini sekolahnya di sekolah murid merdeka. Jadi Iya. sistemnya gimana sih? Beta itu. Santa di sekolah murid merdeka ambil program daring rutin. Bentar ini agak panas. Bertukaran tempat. Ya, kita tukar tempat ya biar Santa sama mamanya nggak panas. Nggak apa-apa, kita sudah biasa kepanasan. Semarang panas ya? Nggak, sini kamu jadi Semarang panas. Kayaknya aku Hacing. Bersin. Udah nggak panas kan? Iya, Ya, aman. oke. Kita tukar tempat ya. Kalau kita biasa panas-panasan nggak masalah. Proyeknya Santa di luar sekolah apa lagi? Kalau di luar sekolah, aku suka riset, terus aku bikin video kampanye. Video kampanye tuh kayak gimana? Campaign gitu? Iya, betul. Oh iya, betul. Campaign video. Terus aku suka kolaborasi, ada bareng komunitas gitu. Terus bikin acara ngambil-ngambil sampah dari alam gitu, bersih-bersih. Gitu. Terus dibuat apa? Dibuang dong. Iya. Buat dipilah. Buat dipilah. Terus dibuang. Atau dipakai didaur ulang. Oke. Ada lagi yang tambahannya proyeknya? Proyeknya ada lagi nggak? Oh, sama Santa sedang menulis buku juga, tapi concernnya juga ke alam. Iya. Buku cerita tapi ada nilai edukasinya Udah jadi untuk bukunya menjaga alam. Sedang dalam proses. Dalam proses. Kemarin Om juga ngobrol sama siapa namanya, Om Ernest. Om Ernest itu dia dari Book a Book atau yang punya karya raya di mana? Jakarta ya. Iya. Ya dia juga bikin anak yang belum bisa nulis juga bisa difasilitasi untuk itu. Iya. Kerjasamanya apa sama Om Ernest itu? Bukan dengan penerbit ya. Oh iya. Jadi dia memang concern. Kemarin ke pameran kita datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol dan dia concernnya ke itu oke banget karena dia kerjasama sama Perpustakaan Jakarta waktu itu. Jadi kalau balik lagi ke Mama Reta lagi ya. Jadi tadi Santa udah proyeknya banyak banget juga. Itu inisiatifnya sendiri ya? Iya. Semua pasti berawal dari dari pikirannya Santa. Jadi malah mama papanya diajarin, ayah bundanya diajarin sama Santa tentang sampah. Tentang sampah itu. Iya, Tadi sempat cerita off the record ya kayaknya. Reta sama suami diajarin sama Santa untuk pilah sampah ya. Iya. Itu ceritanya gimana, boleh diceritain? Awal ceritanya itu waktu masa pandemi. Kita kan bingung ya mau beraktivitas di mana selain di dalam rumah. Karena lama-lama di rumah terus juga bosan dan rasanya nggak bisa ada aktivitas yang baru gitu. Akhirnya kita berpikir sepertinya tempat yang paling aman waktu itu yang kita bisa lepas masker, nggak terlalu banyak ketemu orang, itu ya ke alam. Jadi akhirnya kita main ke hutan,
ke sungai, Nomor 5. ke perbukitan ya. Kita trekking sampai ke air terjun. Kita keliling-keliling. Niatnya sih untuk menikmati alam, sekalian olahraga sedikit ya, trekking. Tapi ternyata Santa malah terdistraksi dengan banyaknya sampah yang selalu ada di alam gitu. Dan sampahnya memang random sekali ya. Kadang di air terjun ada sampah sachet kecap ya, sampo. Saset-saset. Iya, saset-sasetan. Jadi itu yang pertama men-trigger Santa. Kenapa ada sampah di mana-mana? Terus ya akhirnya akhirnya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan yang muncul dari kepalanya Santa yang akhirnya saya dan suami berpikir sepertinya akan lebih baik kalau Santa mencari tahu sendiri jawabannya. Jadi dia terbiasa untuk mengumpulkan banyak data dari banyak narasumber, nggak hanya nanya ayah bundanya dan selesai sampai di situ, tapi dia bisa baca buku, dia bisa tanya kepada narasumber yang lain, dia bisa dibimbing untuk googling juga kalau mau tahu data-data yang update gitu. Ya sampai akhirnya ada project Santa mencari tahu. Itu karena muncul dari pertanyaannya sendiri dan dia berusaha mencari tahu sendiri jawabannya. Jadi project Santa mencari tahu tuh inisiasinya Santa tapi difasilitasi oleh ayah bundanya. Iya. Jadi mulai dari dia di Instagram ya? Iya, di Instagram. Jadi hashtag Santa mencari tahu itu. Iya. Sebenarnya kayak narasumbernya itu ngobrolnya dengan siapa? Dengan Santa. Jadi maksudnya ngobrol-ngobrol dengan nyari narasumbernya itu. Oke. Itu tergantung pertanyaannya Santa apa. Jadi waktu itu dia pernah pengen tahu tentang komunitas yang membantu orang-orang untuk bisa memilah sampah lalu menyalurkan sampahnya ke tempat-tempat daur ulang. Kita cari di mana, terus akhirnya ketemu dengan komunitas itu, ya Santa datang ke sana ngobrol dengan kakak-kakak di sana. Jadi dia mencari tahu sendiri formatnya aja. podcast juga gitu atau? Ngobrol-ngobrol aja, biasa. ngobrol-ngobrol. Jadi seperti Santa riset mandiri, menjawab pertanyaannya sendiri itu, dan lalu nanti setelah sudah terkumpul semua data yang dia perlukan, dia bikin semacam video laporan atau video campaign ya, terus nanti ngajak teman-teman seusianya untuk melakukan hal yang sama. Jadi itu campaign video kampanye yang dimaksud itu juga ya? Iya, betul itu. Nih, mau tanya nih Padme nih. Katanya Santa juga bikin lagu dan main teater ya. Boleh nggak nyanyi sedikit dong lagu Santa yang baru, judulnya Teman Baru ya? Iya, kalau aku juga ikut aku juga main teater sama bikin lagu. Tapi nyanyinya refnya aja ya. Ya ini pertama kali Santa buat lagu tuh kapan sih? Udah pas aku umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Sekarang udah berapa lagu Santa? Aku udah 11 lagu. 11 lagu. Coba boleh deh, ini Padme mau denger nyanyinya rapnya dikit deh. Tadi. Senang hatiku. Punya teman baru. Warnai hidupku. Teman baru bawa cerita baru. Teman baru warnai hidupku. Mau belajar nggak? Bagus, keren. Makasih. Santa kalau buat lagu pertama kali yang di apa? Oh pernah bilang dong. Aku ya juga nonton YouTube juga Santa. Makasih. Suka nggak? Gimana, bagus nggak lagunya? Bagus. Makasih. Jadi sebelum kesini Padme berapa kali sama mamanya lihat YouTube-nya Santa kan, dia diliatin lagu-lagunya. Aku sih nyari dewe sih, bukan mama. Oh, nyari sendiri. Bukan sekali. Mamanya bilang, terus gimana? Terus akhirnya aku nyari-nyari. Kan mama bilang ada teman baru apa, terus ya udah tak cari-cari toh. Oh, dicari. Terus akhirnya ya udah ketemu, tak dengerin.
Terus akhirnya ya udah itu Betul. Sama nggak orangnya sama ini? Sama nggak? sama sih. Nggak ada bedanya, kuncirannya sama nggak? Kuncirannya sama. Kuncirannya sama. Itu Santa les vokal juga. Iya. Les vokal. Terus Mulai dari umur berapa dulu? baru-baru ini. Oh, belum lama. Les Jadi vokal baru. begitu mulai mau nyanyi itu baru dibenerin vokalnya gitu ya. Betul. Kalau sebelumnya kan cuma belajar olah vokal di kelas teater aja, Kak. Cuma terus ketika Santa akhirnya bisa menciptakan lagu, ayah bundanya bertanya nih, Santa kan bisa nyiptain lagu. Iya. Nah sekarang sepertinya ada dua pilihan. Apakah Santa mau menyanyikan sendiri lagu yang Santa ciptakan, atau Santa mau memberikan lagu itu untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain, gitu. Lalu Santa bilang, aku pengen nyanyiin sendiri. Nah, saya bilang, oh berarti kalau begitu Santa harus mempersiapkan diri dengan cara les vokal, oke, gitu. Jadi memang Santa memutuskan untuk nyanyiin sendiri. Kayak Kak Queen ya. Tahu Kak Queen juga kan? Tahu, udah pernah ketemu. Iya. Ya dia juga banyak nyiptain lagu. Nyiptain lagu, tapi dia pakai itu ya, kayaknya apa? Ukulele ya seringnya. Iya. Pakai ukulele. Terus Kak Queen juga pernah datang ke podcastnya Om. Waktu itu cuman yang di satunya. Yang di Fix Mantap. Ya, podcast Fix Mantap. Nanti boleh lihat lah. Jadi Kak Queen sama mamahnya waktu itu. Di like ya. Kita kemarin ketemu sama Kak Queen waktu dapat undangan nonton teater musikal Keluarga Cemara. Ya, dia baru ada project Keluarga Cemara ya. Kalau ini juga yang pernah ngobrol sama Om juga itu Alf itu sekarang juga lagi main teater juga, teater Sherina. Iya. Di mana tuh ya? Di Jakarta ya kayaknya. Iya, di Jakarta. Di tim ya. Iya, di itu. Jadi kalau Santa sendiri kalau teater mainnya udah di mana aja nih? Maksudnya di Bandung. Di Bandung. Masih di Bandung, Masih iya. di Bandung. Berarti masih latihannya seminggu berapa kali kalau teater? Kebetulan Santa itu ikut teaternya by project, Kak. Jadi misalnya kita ketemu dengan satu komunitas, kita lihat dulu naskahnya, Santa baca, kalau Santa cocok, kita ikut. Jadi enggak melulu di satu komunitas tertentu. Oh, gitu. Jadi pindah-pindah gitu ya? Iya, tergantung. Pertama kali kok bisa kenal teater itu kan pasti dikenalkan sama ayah bundanya ya? Iya. Pertama kali nonton teater apa sih? Pertama kali kita nonton teater Dunia Ajaib ya? Dunia Ajaib Kokomang. Betul? Iya, ada teater anak. Terus kita nonton. Setelah nonton, memang kami itu terbiasa membahas cerita yang baru ditonton. Entah itu film, teater, apapun kita bahas. Santa tadi, gimana ceritanya? Ceritanya tentang apa ya? Lalu Santa suka nggak? Lalu akhirnya sampai ada pertanyaan, Santa suka nonton teater, maksudnya mau terus kita jadikan kegiatan rutin nonton teater gitu. Dan akhirnya Santa menjawab, aku pengen coba main. Wow. Gitu. Jadi dari situ ya udah kita coba cari tahu. Sebenarnya aku juga ada pertanyaan tentang nama Santa Sacramenta itu Katolik banget. Iya guys. Ini agak loncat dikit ya. Itu latar belakang nama itu sendiri dari ayah bunda apa sih? Boleh cerita dong? Latar belakangnya sebetulnya kalau mau diceritain kayak panjang sekali. Kita siap dengar. Karena saya sendiri sebagai bundanya Santa itu memang punya anugerah dari Tuhan, selama 25 tahun ke belakang ini memang punya keistimewaan di fisik gitu. Ada dokter bilang ada penyakit lah gitu. Waktu itu sempat diperkirakan juga tidak ada. Diperkirakan tuh tahun 2009 dulu. Berarti usia itu dong, masih 20-an gitu. Iya, betul. Nah, sampai akhirnya gitu ya? Iya, betul. Nah, sampai akhirnya bisa menikah terus punya Santa ya. Rasanya tanpa adanya Tuhan kan tidak mungkin ada Santa gitu. Dengan semua kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu. Sakramenta kan dari bahasa Latin artinya tanda kehadiran Tuhan. Betul. Jadi ya itu tadi, kalau tidak ada Tuhan, Santa nggak ada. Jadi dengan adanya Santa tuh rasanya
Tuhan itu nyata gitu, Tuhan Hmm. itu hadir Tuhan nyata dari hadir di situ. Santa ini. Iya. Makanya namanya itu benar-benar kayak pertama kali Pertama kali istri itu baca. lihat itu, "Hah, serius ini namanya Santa Sacramento?" Iya. Karena benar-benar itulah apa namanya Katolik banget sih kalau aku ngomong. Sebenarnya di Iya. kelahiran Santa sendiri ada itu juga nggak sih? Ada peristiwa atau sesuatu yang mengingatkan buat ayah bunda ini? Di peristiwa kelahirannya Iya. Santa? Oh, kalau peristiwa kelahirannya Santa yang pertama ya karena saya pernah divonis tidak akan bertahan lama hidupnya, lalu saya juga tidak mengalami apa ya? Saya tidak menstruasi Kak waktu itu sebelum Santa Iya. lahir. Jadi secara medis memang tidak mungkin Oh, untuk itu benar-benar memiliki untuk miracle. memiliki Santa, memiliki anak gitu. Jadi dan waktu itu Santa lahir di tahun 2016 itu adalah tahun kerahiman ilahi. Nama baptisnya Faustina. Santa Faustina kan Iya, iya. Santa kerahiman ilahi. Dan setelah baptis kita baru tahu bahwa hari lahir Santa itu hanya beda 1 hari dengan pesta Santa Faustina. Oh. Jadi kayak sudah dari sananya. Memang ini Itu dari Santa Tuhan. pelindungnya. Iya, Santa pelindungnya Santa Wow, keren. gitu. Kalau Santa sendiri, nama Santa sendiri ada 2 arti Iya. sebetulnya. Yang pertama kalau dari bahasa Latin dari Sanctus artinya kudus. Itu doa Iya. supaya Santa bisa tumbuh menjadi anak yang kudus, yang dalam prosesnya berarti dia menjadi anak yang baik, benar, taat, Amin. percaya gitu kan. Dan kalau arti keduanya sebetulnya arti seru-seruan. Santa itu dari sakti dan reta gitu. Oh, disambung-sambungin. Disambung-sambungin nyambung. Reta sendiri kayaknya pernah itu ya, pernah sharing di majalah Hidup ya, kalau nggak salah ya. Apa tentang peristiwa yang ini? Pernah ada yang menulis di artikel di majalah Hidup gitu. Jadi di interview gitu ya mungkin? Iya, betul. Itu tentang peristiwa apa kalau boleh tahu? Mungkin boleh di... Agak panjang nggak apa-apa ya? sih, ya. Iya, jadi waktu itu awalnya tahun 2000 saya kelas 6 SD waktu itu. Itu saya terpilih jadi duta UNESCO Indonesia untuk dikirim ke Amerika untuk bertemu dengan duta-duta lainnya dari seluruh dunia gitu. Saat itu juga bersamaan dengan persiapan ujian kelulusan SD. Jadi Eptanas ya dulu. Iya betul, Eptanas. Kita seangkatan jadi tahu lah. Betul. Jadi memang cukup padat sekali kegiatannya. Dulu saya tinggalnya di Palembang. Jadi bolak-balik Palembang Jakarta selama beberapa bulan untuk persiapan Eptanas dan persiapan ujian dan persiapan sebagai duta UNESCO. Nah, waktu itu setelah semuanya dipersiapkan, tiba-tiba saya sakit. Tiba-tiba saya sakit, dan sakitnya itu yang tiba-tiba jatuh kejang seluruh tubuh selama lebih dari 3 jam. Wow. Terus mimisan, dalam kondisi kejang itu mimisan, tiba-tiba demam tinggi, muntah-muntah, terus dan saya sendiri ngerasain itu kejang dalam kondisi sadar, dan saya ngerasain kepalanya sakit sekali. Saya belum pernah ngerasain sakit kepala sehebat itu gitu. Dari situ pengobatan yang selama 1 tahun dijalankan tanpa ada waktu itu belum ada progresnya selama 1 tahun. Jadi saya ujian SD lulus, saya vakum dulu 1 tahun gak langsung ke SMP untuk berobat waktu itu. Dalam masa 1 tahun itu tetap terjadi tuh kejang, mimisan, sakit kepala, pingsan, mual, muntah. Kalau sakit kepalanya sudah datang tuh saya rasanya pengennya jambak rambut atau pukul-pukul kepala untuk mengalihkan rasa sakitnya gitu. Obat-obatan diminum terus juga ada yang memberi rekomendasi untuk pengobatan alternatif, minum jamu-jamuan, herbal dan lain-lain, semua dicobain tapi memang belum ada hasil. Sampai akhirnya ya udah deh kita coba terusin sekolah dengan kondisi sakit-sakitan. Akhirnya dari
Palembang saya pindah ke Jogja. Waktu itu cari sekolah yang bisa memberikan dispensasi lebih longgar ya untuk saya bisa sekolah tapi tetap menjalankan pengobatan gitu. Nah, di rentang waktu SMP SMA itu diagnosanya masih seputar kelainan otak. Titik. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut kelainan yang seperti apa. Waktu selama 6 tahun itu saya pernah mengalami hilang ingatan, amnesia total. Jadi betul-betul belajar huruf, belajar cara mandi, cara berjalan dan lain-lain. Terus pernah buta, pernah tuli, bisu, mati rasa. Jadi dipegang gitu nggak terasa apa-apa. Pernah lumpuh, iya Santa udah pernah saya ceritain soalnya. Pernah lumpuh juga selama beberapa waktu. Jadi itu bergantian keluhan-keluhannya dan semua ya dijalankan pelan-pelan gitu. Tapi memang sejauh itu pengobatannya hanya sifatnya mengurangi rasa sakit atau obat-obatan yang membuat saya tidur aja sehingga tidak terasa keluhan-keluhan. Cuman distraksi aja. Betul, iya, bukan ke akarnya karena memang kalau ditanyakan ke dokter memang saat itu belum ketahuan akarnya apa. Jadi dengan sakit yang terlihat aneh ya karena keluhannya macam-macam dan kelihatan parah, tapi pengobatannya juga enggak pernah yang membuat penyakitnya tuntas gitu sampai ke akar. Dan lalu di masa-masa itu saya pernah mengalami bullying juga, mungkin karena dalam kondisi sakit yang jarang masuk tapi nilai tetap baik waktu itu. Jadi ada yang merasa kurang nyaman dengan kehadiran saya. Jadi sempat ada bullying yang sebetulnya kalau saya mungkin nggak enak cerita karena ada Santa dapat nih ya. Tapi memang bullyingnya sudah ke tindak kriminal waktu itu. Dan itu juga saya jalankan. Jadi saya jalani. Jadi dengan kondisi sakit, masih kena bully lagi. Dan masih tetap harus menjalankan sekolah yang apa ya, kadang masuk kadang enggak gitu. Tapi ya udah dijalankan. Terus begitu lulus SMP saya meneruskan SMA dan akhirnya waktu itu saya meminta untuk homeschooling. Tapi di saat itu homeschoolingnya belum kayak sekarang ya, homeschooling banyak sekarang fasilitas, terus informasi sekarang banyak sekali. Kalau dulu memang tercatat di satu sekolah tapi belajar mandiri di rumah gitu sifatnya. Ya, jadi memilih homeschooling karena 2 alasan. Yang pertama karena sakit, memang secara fisik nggak mampu, bahkan nggak mampu untuk bangun setiap pagi berangkat ke sekolah dan pulang siang itu nggak bisa Kak. Jadi mungkin beraktivitas, iya betul. Jadi aktivitas itu mungkin setengah jam aja udah mau pingsan lagi gitu. Alasan pertama itu, alasan kedua memang karena ada trauma. Untuk iya betul. Jadi trauma berhadapan dengan orang lain, bahkan trauma untuk berprestasi. Karena ternyata jadi prestasi kayak sesuatu yang salah. Betul, karena ternyata ketika saya berprestasi, ketika saya menonjol, ternyata ada orang yang tidak nyaman dan melakukan hal-hal yang nggak baik. Iya, yang membuat saya nggak nyaman juga gitu. Jadi akhirnya saya lebih nyaman saat itu untuk homeschooling. Waktu SMA saya homeschooling, saya menemukan dunia baru. Saya nulis novel. Waktu itu juga ada novel yang saya tulis untuk merilis trauma saya. Diterbitkan, ya saya jadi punya apa ya? Ya punya dunia baru lah untuk. Dan itu jadi terapi buat. Betul, ya jadi terapi juga. Dan akhirnya begitu lulus SMA, kan memang ya kita nggak bisa menutup mata setelah SMA budayanya kuliah ya. Iya. Dan itu seperti sudah menjadi budaya gitu kan, maksudnya bukan kadang ada yang tidak terpanggil sebetulnya tapi akhirnya harus kuliah. Tapi saya waktu itu pengen kuliah di tempat yang orang-orang tidak tahu bahwa saya adalah orang yang sakit, betul, dan tidak ada yang tahu bahwa saya pernah mengalami bullying karena waktu itu
traumatis banget. betul, dan sempat viral Kak, dan nama saya nggak baik saat itu gitu. Jadi saya seperti ingin lari dari lingkungan yang tahu bahwa saya sakit dan pernah menjadi sosok yang dianggap tidak baik gitu. Akhirnya saya apply scholarship, dapat beasiswa ke Australia. Waktu itu saya bilang ke bapak saya, Pak, aku dapat beasiswa gini, tapi bapak pasti berat karena memang riwayat kesehatan saya, takut, iya betul, kayak ada kekhawatiran. Benar, karena memang juga di Australia nggak ada kenalan sama sekali gitu. Dan kondisinya bapak ibu saya bekerja, nggak bisa meninggalkan pekerjaan juga untuk mendampingi saya ke sana. Waktu itu bapak cuma menantang, kalau kamu bisa urus semuanya sendiri sampai tinggal berangkat, ya udah berangkat gitu. Dan ternyata saya urus sendiri bisa semuanya. Dan berangkat akhirnya. Karena dapat scholarship-nya juga full, jadi saya nggak perlu minta uang juga ke orang tua waktu itu. Jadi ya udah akhirnya berangkat. Di sana saya happy sekali menemukan dunia baru lagi yang nggak tahu saya siapa, bagaimana segala macam. Jadi memperlakukan saya seperti mereka memperlakukan orang lain gitu. Itu hal yang sama sekali nggak pernah saya dapatkan dari kelas 6 SD. Betul, gitu. Itu yang saya rindukan gitu waktu itu. Hingga suatu hari saya kuliah sambil kerja juga, mungkin memang fisiknya nggak terlalu kuat. Akhirnya tiba-tiba pingsan dan mimisannya, bleedingnya banyak sekali. Iya betul. Dan waktu itu kan kalau di sana tidak ada orang yang berani menyentuh saya. Mereka tinggal telepon ambulans dan dijemput gitu kan. Iya. Bukan 911 ya. Iya. Terus di rumah sakit di Australia, karena saya adalah overseas student, mereka memberikan fasilitas dan mungkin merasa bertanggung jawab ya dengan pemerintah di sini. Jadi mereka membentuk tim dokter karena saya tidak bawa medical record. Saya tidak tercatat sebagai orang yang memiliki penyakit gitu. Akhirnya dibentuklah tim medis memeriksa saya, dan akhirnya mereka bisa sedikit demi sedikit merunut gitu. Saya di sana CT scan, MRI, ada ya segala macam pengobatan yang belum pernah saya jalankan juga sebelumnya. Di Indonesia belum pernah sama sekali. Betul, iya. Dan akhirnya kalau dari hasil pemeriksaan, mereka bilang di tahun 2000 saat saya kelas 6 SD itu kemungkinan imun saya drop karena terlalu lelah. Jadi ada virus masuk ke otak, menyebabkan meningitis, dan lalu semua penyakit itu karena tekanan syaraf yang saya pernah buta, bisu, tuli, segala macam itu terjadi karena memang tidak diobati meningitisnya, begitu. Nah sekarang si meningitis yang tidak terobati itu menjadi namanya meningial kalsifikasi. Jadi ada pengapuran di selaput otak. Begitu. Itu memang penyakit kronis yang tidak bisa diobati lagi karena di selaput otak saya itu seperti full plug yang menekan otak, yang kalau misalnya saya merasa lelah atau apa, dia otomatis seperti terasa berat menekan gitu. Ditekan otaknya. Iya betul. Dan itu memang sudah nggak bisa diobati lagi karena dioperasi pun waktu itu pilihannya hanya 70-30%. 30%-nya cacat, hidup cacat gitu. Jadi ya sudah, dijalankan apa adanya aja. Toh saya juga sakit dari SD, bisa waktu itu mikirnya begitu. Lalu setelah itu karena saya dari SD, SMP, SMA terus-terusan dikasih antibiotik dan antivirus, jadi resisten. Betul, ada masalah di imun. Jadi sekarang ya kalau dokter di sana dulu bilang sifatnya seperti autoimun, tapi autoimunnya tidak spesifik, yang imunnya memang jadi seperti tidak bekerja karena terlalu betul, karena selama ini dibom terus dengan antibiotik antivirus gitu. Jadi sekarang waktu itu hasil diagnosanya seperti itu, dan mereka memprediksi saya tidak ada di tahun
2009. Yang tadi cerita Iya, itu ya, April 2009 waktu itu. Lalu mereka meminta saya mempertimbangkan kembali untuk pulang ke Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga sebelum sebelum nanti nggak ada gitu. Dan akhirnya ya sudah pulang, udah selesai kuliah pulang. Terus waktu itu saya kayak menghitung ini aja, menghitung bulan aja. Ya katanya kan Maret, katanya April nih nggak ada. Ini udah bulan apa gitu. Sampai akhirnya April terlewati, masih ada, masih sehat gitu. Ya dengan tertatih-tatih masih minum obat segala macam, tapi masih hidup gitu kan. Akhirnya saya lepaskan semua obat-obat itu. Sekaligus waktu Nggak itu saya dikonsumsi sama sekali. tidak, waktu itu saya minum 27 tablet sehari gitu. Jadi dan itu juga yang mengganggu hormon, jadi saya tidak mengalami pubertas sama sekali Kak, sama sekali tidak menstruasi. Dan pengobatan terus itu soal. Iya betul, karena pengobatan terus. Jadi memang apa ya seperti tidak diberi kesempatan untuk tumbuh normal ya, dengan adanya obat-obatan yang dikonsumsi gitu. Terus lalu akhirnya menikah pun dalam kondisi sudah siap bila tidak bisa memiliki keturunan. Tidak ada judge seperti vonis seperti itu. Iya, jadi sudah mempersiapkan diri juga, tapi ternyata nggak perlu nunggu lama. Di tahun berikutnya setelah menikah lahir Santa, begitu. Jadi dari situ nama Santa Sakramentanya. Ceritanya cukup runtut dan ya puji Tuhan sih, itu miracle banget sih. Iya, amin. Nih mau tanya lagi nih Padme nih. Kalau bikin lagu biasa Santa nulis dibantu mama atau guru untuk nadanya, atau liriknya, atau bikin sendiri semuanya? Ya lihat sih tuh. Atau semuanya? Aku bikin sendiri semuanya. Bikin sendiri semuanya. Dari yang dibantu. Jadi dari dapat nada itu semuanya aku bikin sendiri. Oh, dapat idenya dari mana? Kalau ide bisa dari imajinasi aku sendiri, terus dari syarat perlombaan, bisa dari sutradara teater, atau dari tantangan-tantangan yang orang lain kasih gitu. Nih. Santa pernah nggak sedih atau malu ketika tampil? Nggak. Apa pernah ada yang menertawakan? Ya, kan? Ya. Oh iya, sempat. Pernah nggak? Ada momennya nggak Santa? Ceritanya boleh diceritain kapan, lu pernah nggak? Waktu pertama kali Santa tampil mungkin. Yang apa nih Kak? Untuk itu perform nyanyi. Itu pertama kali pernah ada demam panggung atau gimana gitu nggak? Santa merasa malu, deg-degan waktu kalau mau tampil. Iya, deg-degan. Sampai sekarang? Iya, tapi kalau sekarang itu deg-degannya karena aku mau yang memberikan yang terbaik aja, jadi deg-degan aja. Deg-degannya Kalau dulu? Kalau dulu deg-degannya? Kalau dulu deg-degannya sempat diketawain. Sempat diketawain? Iya. Itu nggak sedih nggak? Perasaannya gimana waktu itu Santa? Kaget. Tapi kecewa atau sedih gitu? Kaget aja, terus jadi tiba-tiba deg-degan gitu. Gara-gara diketawain? Iya. Kalau dari Reta sendiri, mungkin Reta kan pernah ada riwayat bullying ya? Iya. Tapi Santa ini kan sekolahnya bukan sekolah general ya, maksudnya bukan sekolah pada umumnya. Jadi untuk bullying tuh nggak terjadi ya kayaknya. Sebetulnya Santa ini kan kalau sekolah memang homeschooling Kak, tapi aktivitas lainnya kan dia bergabung dengan orang lain gitu. Dia banyak aktivitas di luar yang juga bertemu dengan orang lain yang
lintas generasi ya. Iya, dan pergaulannya lebih luas kan. Betul, Nah, itu pergaulannya lebih luas. sempat takut nggak sih kalau Reta sendiri tentang bullying ke Santa itu? Kalau takut terjadi sih sebenarnya saya nggak mau memanifest itu juga Iya, ya. Hanya nggak mau dimanifest di betul, pikiran iya, kan. betul. Hanya saya memberitahu Santa bahwa ada orang. Jadi begini, kalau saya ngajarin Santa itu setiap orang itu punya pikiran yang berbeda-beda, cara mereka menyampaikan pikirannya caranya juga berbeda-beda. Jadi ada cara orang yang membuat kita nyaman, ada yang membuat kita nggak nyaman. Gitu sih. Jadi saya enggak yang pengen juga mengajari Santa untuk menjudge, oh dia melakukan bullying misalnya begitu. Dan enggak. bukan ngajari defense juga ya. Iya, jadi lebih ke ya itu, semua orang berbeda, caranya berbeda. Kalau Santa nggak nyaman, that's okay, dan Santa bisa mengutarakan juga kalau Santa itu merasa nggak membekali nyaman. dengan pikiran positif itu ya. Iya. Oke. Ada kejadian yang nggak boleh ceritain nggak? Yang piano itu loh. Yang piano. Yang Santa Yang merasa pas- sedih ya. Yang merasa pas- Oh sedih. iya. Yang pas Bukan dibully ya. Ada ini ya, ada 2 momen waktu itu yang sempat membuat Santa kurang nyaman. Iya. Yang pertama itu karena mungkin anak seusia Santa itu jarang yang, atau mungkin jarang kelihatan ya Kak, jarang yang kelihatan punya potensi seperti ini. Jadi banyak waktu itu kita ketemu orang-orang yang meragukan apakah benar itu karyanya Santa atau mungkin karya orang tuanya yang di atas namakan Santa, seperti itu. Nah, momen itu sempat membuat Santa merasa tidak dipercaya, dan malah dia jadi, karena sedih, dia jadi bertanya apakah karya aku tidak bagus. Begitu. Down. Iya, jadi down, dan sempat sekitar mungkin 1 tahun tidak membuat lagu sama sekali. Begitu. Karena down-nya itu ya. Iya, karena jadi apa ya, mungkin dia merasa aku berkarya, tapi responnya ternyata kurang baik dan tidak dipercaya gitu. Meragukan. Iya, meragukan karya Santa. Terus Santa sendiri kayaknya pernah konser juga ya, sampai apa tuh ceritanya, boleh diceritain dong? Konser di mana? Piano ya kayaknya ya. Konser piano? Oh iya. Nah, gimana tuh? Sempat konser piano di mall di Bandung. Di Bandung, konser mall. Itu dari itunya piano ya, apa namanya? Lesnya ya? Iya. Iya, seperti resital. Recital ya. Iya. Seru nggak? Seru. Terus momen-momen kalau Santa, ada nggak Santa cerita yang pertunjukan teater, entah teater atau apa yang paling Santa inget, paling Santa suka? Semuanya aku suka. Yang paling berkesan pasti ada dong. Sampai berkesan. Ada dong, masa semua kan Santa paling suka ini loh, penampilan favoritku gitu loh. Pas Santa jadi apa? Pas Santa jadi apa, atau Santa main di mana? Semuanya, soalnya semuanya seru. Masa nggak ada kesan yang berbeda ya. kesannya beda-beda semua. Cuman yang paling Santa inget, yang paling mungkin, oh ini peran ini susah, ini paling menantang, apa? Ada nggak? Oh, apa sih? Meme itu kayak Gimana? Karena mungkin ini Kak, Santa kan ikut teater by project. Ya. Jadi dia setiap project itu bertemu dengan orang yang Oh, berbeda beda-beda lagi. semua. Betul, dengan cast Jadi yang semua ada berbeda, tantangannya kru yang ya. berbeda, naskah yang berbeda. Jadi Jadi mungkin bingung dia kalau disuruh milih yang mana yang paling berkesan, semua berkesan. pernah jadi apa aja sih Santa? Pernah jadi apa aja? aku pernah jadi serangga, pernah jadi kupu-kupu, pernah jadi anak NTT yang tinggal di Pulau Komodo, sama pernah jadi bawang merah bawang putih kecil. Kalau mau main teater gimana caranya? Maksudnya gimana caranya? Pertama kali mulai main teater, Santa caranya gimana? Kenalan dulu sama cast yang lain. Santa ikut audisi ya? Iya. Iya. Susah nggak audisinya? Enggak. Nggak susah. Enggak. Kalau Padme mau main gimana? Daftar
Kita cari komunitasnya biasanya Kak. Kita cari komunitasnya. Iya, kalau sedang ada project lalu kita cari apakah membutuhkan pemeran anak. Kadang kalau saya bilang anak umur 8 tahun karena Santa kalau lu nggak 8 tahun ya badannya tinggi kan. Jadi saya bilang yang segini. Jadi nggak bilang umur ya? Iya, nggak bilang umur. Jadi biasanya memang kasih portfolionya aja. Kalau nyanyi itu kan juga rekaman ya. Pertama kali rekaman kapan sih, Santa? Kalau pertama kali rekaman dulu bersama teman-teman teater ya, yang pas Santa umur 6 tahun bareng teater Kokomang. Oh iya. Iya kan? Itu pertama kali rekaman. Tapi waktu itu belum lagunya Santa sendiri. Masih lagu teater bareng-bareng. Terus lagu Santa sekarang udah dipakai teater juga ya berarti? Itu dari umur 6 tahun itu udah dipakai. Yang buatannya Santa? Iya, dari 6 tahun. buatan wow, Santa. Keren. Kalau Reta sendiri tuh pernah itu nggak sih ada ikut komunitas untuk homeschoolingnya itu nggak? Kalau komunitas homeschooling sih nggak ada Kak, nggak ada. Cuma memang saya merasa sangat terbantu dengan support dari staf pengajar di sekolah murid merdeka ya. Mereka sangat menerima potensi Santa, memberi ruang dan kesempatan untuk Santa mengembangkan diri gitu. Oh, supportnya dari betul dari pihak SMM sekolah. sendiri Iya, waktu itu juga SMM buat drama musikal, buat teater juga minta Santa untuk menciptakan soundtracknya gitu. keren. Jadi supportnya sih. Kalau misalnya komunitas homeschooling sih nggak ada, tapi memang ada beberapa kenalan yang kita bisa saling tukar informasi gitu. Tapi secara personal aja sih, bukan yang komunitas. Jadi komunitas nggak ya ngobrol ketemu sesama orang tua murid yang ya? Satu pandangan gitu. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman podcast ini buat lebih berani itu gimana ya caranya? Berani tampil Maksudnya. Kalau aku yang penting itu kita jadi diri sendiri. Soalnya kalau misalnya masing-masing semua orang itu kalau jadi diri sendiri itu istimewa gitu. Iya. Kamu berani tampil nggak? Beraninya. Kalau pesan dari Reta untuk teman-teman di sini yang untuk para orang tua yang masih maju mundur buat homeschooling anaknya, termasuk saya juga mungkin bisa. Sebenarnya kalau mau ngasih pesan saya juga masih dalam proses belajar ya. Cuma mungkin kalau boleh sharing dari apa yang saya jalankan selama mendampingi Santa, itu ada beberapa poin. Yang pertama, kita sebagai orang tua itu perlu selesai dulu. Perlu selesai dulu dengan ambisi-ambisi pribadi. Perlu selesai dengan mungkin ada harapan atau goal yang dulu ada tapi nggak tercapai sampai sekarang. Jadi nggak dibebankan ke anak. Betul. Mungkin juga ada keinginan dari orang tua atau dari keluarga besar yang pernah dibebankan ke kita tapi nggak tercapai. Nah itu yang saya pelajari sih kita perlu selesai dulu dengan hal itu gitu. Selesai dengan diri kita sendiri. Betul. Pasangan. Betul. Dan menyelesaikan masalah berdua. Iya. Baru ke anak. Iya, jadi kita sebagai orang tua itu sudah menjadi orang baru yang free, yang tidak membawa beban as a person. Saya bawa beban ini, suami bawa beban ini gitu. Jadi kita perlu selesai dulu. Yang kedua, setelah selesai, sepertinya baru bisa memperlakukan anak sebagai subjek itu tadi dalam hidupnya. Jadi tokoh utama. Betul, biar dia menjadi individu yang utuh, yang tumbuh bukan cuma fisiknya aja yang tumbuh, tapi juga cara berpikirnya, kemampuan dia membuat keputusan, termasuk mentalnya. Itu ya yang namanya orang tua sih saya rasa hanya perlu memberi ruang untuk dia tumbuh, memberi kesempatan untuk dia mengenali dirinya sendiri, terus mendampingi dia selama dia
menemukan hal-hal yang dia suka, menemukan potensinya, mengembangkan potensinya gitu. Jadi orang tua tuh hanya apa ya, kalau untuk saya mungkin yang poin selanjutnya, orang tua itu bersama anak adalah partner tumbuh. Partner tumbuh. Betul, teman tumbuh. Jadi bukan orang tua sudah selesai tumbuh lalu menumbuhkan anak gitu. Tapi memang sebagai orang tua perlu tumbuh, sebagai anak perlu tumbuh dan berpartner gitu. Jadi posisinya setara. Tumbuh bersama lah. Tumbuh bersama. Anak-anak pun saya juga bilang sama Santa, kalau ayah bunda salah, Santa sangat boleh ngingetin. Kalau Santa mengetahui satu hal yang ayah bunda nggak tahu, Santa boleh ngasih tahu ayah bunda gitu. Jadi kita saling belajar, saling tumbuh. Jadi posisi setara ya dengan Betul. Oke. Jangan lupa di like, comment, and share ya guys. And subscribe. Dadah. Dan buat teman-teman yang mungkin kenal Reta dan Santa, boleh ke YouTube-nya apa? YouTube-nya Santa? Santa Sakramenta. Terus Santa Instagram-nya? Sakramenta. YouTube-nya Santa Sakramenta. Instagram-nya @santa_sakramenta. Ada TikTok juga? Ya, ada TikTok juga. TikToknya sama Santa Sakramenta. Santa Sakramenta. Iya. disambung. Iya. Santa Sakramenta. @Santa Sakramenta. Oke, gitu aja. Dadah. Thank you teman-teman. Dadah. Dadah. Dadah.